Shalom, saudara, jumpa lagi. Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita dengar kitab Markus pasal yang kedua, ayat 3 dan seterusnya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, tema firman Tuhan adalah Tuhan butuh relawan peduli. Saudara, kepedulian adalah unsur utama kasih. Harapan dan kerinduan sejati Yesus dalam doa syafaat kepada orang-orang tebusannya adalah kepedulian. Hidup saling peduli, saling memperhatikan, saling bergotong royong, saling berkorban, membangun solidaritas tubuh Kristus yang saling melengkapi. Saudara-saudaraku, wujud kepedulian yang sungguh-sungguh lahir, tulus dari hati, adalah mendoakan sesama yang lain. Inilah yang kita sering kerjakan, yaitu berdoa syafaat. Saudara, inilah kepedulian yang tulus dan ikhlas. Mengapa? Karena setiap hari kita mendoakan mereka. Itulah kepedulian yang sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, hari ini kita dengar firman Tuhan, ada tindakan penyelamatan bagi jiwa yang tidak berdaya, yang tidak dapat datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, yakni orang yang lumpuh kakinya dan diusung oleh 4 orang pengusung yang peduli. Saudara-saudaraku, kisah kasus ini mengharukan, sungguh dramatis. 4 orang menggotong si lumpuh sambil naik ke atap rumah, lalu membongkar atap rumah, kemudian menurunkan orang yang lumpuh, diletakkan di hadapan Yesus. Sungguh dramatis sekali. Saudara, ini pekerjaan super repot, menyerap banyak energi, tetapi inilah kerja relawan peduli yang terpuji. Saudaraku, Alkitab berkata Yesus melihat iman mereka. Siapa iman mereka yang dimaksud di sini? Yaitu 4 orang yang mengusung si lumpuh. Saudara-saudaraku, orang lumpuh itu sama sekali tidak berdaya, dan ia hanya terima nasib dengan pasrah. Saudara, kisah ini menjadi menarik. Semua mata tertuju kepada kerja keras ekstra peduli 4 pengusung si lumpuh. Yesus memandang kasih kepedulian 4 orang ini. Yesus simpati dengan kasih yang tulus 4 orang ini. Yesus simpati dengan kerinduan 4 orang ini agar Tuhan menyembuhkan. Maka kemudian ia berkata kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tilammu, pulanglah." Haleluya. Saudara, betapa indahnya rahasia ini. Berbahagialah kita bila kasih kepada sesama dapat kita wujudkan dalam kepedulian satu kepada yang lain. Peduli kepada sesama yang tidak berdaya. Saudara, prinsip kerja iman yang menyembuhkan orang lumpuh ini adalah support 4 orang peduli. Tanpa kepedulian mereka, orang yang lumpuh ini tetap lumpuh di dalam ketidakberdayaannya. Saudaraku, di masa sulit sekarang ini, beberapa relawan peduli kita angkat jempol. Mereka kerja menantang maut. Tidak sedikit orang-orang yang bernama relawan ini, dia harus gugur karena kepeduliannya menolong orang-orang yang terkena COVID. Saudara-saudaraku, kisah misioneri yang peduli, yang bertugas di wilayah pandemi wabah kolera di Afrika. Sementara ia aktif kontak dengan pasien-pasien kolera. Dengan tangan telanjang tanpa sarung, petugas WHO melarang kontak pasien tanpa sarung tangan. Saudara, sebuah alat mikroskop memperlihatkan sarung-sarung tangan
kontak pasien yang dipenuhi kuman kolera yang reaktif dan sangat menular. Namun keajaiban di sini terjadi. Tiap kuman kolera di tangan misioneri itu, semuanya mati. Saudara-saudaraku, begitu banyak cara peduli yang dapat kita buat kepada sesama. Dari solidaritas berbagi yang kita mampu, sampai kepada hal-hal yang rohani, yaitu berdoa syafaat setiap hari kepada mereka yang tidak berdaya. Mereka dapat tertolong selamat karena ada orang yang peduli berkorban. Saudara, hari ini Tuhan butuh relawan yang peduli dan tangguh, yang punya rasa kasih dan kepedulian pada sesama yang tidak berdaya. Saudara, mungkin orang yang Tuhan cari. Sebuah kesaksian ketika salah satu jemaat kami, orang tuanya berusia 76 tahun, menderita gangguan jiwa selama 37 tahun. Orang ini sangat kotor, tidak berbusana, tidak berpakaian. Tiap hari ada di jalan-jalan, tinggal di pondok yang hancur dan gelap. Ia sulit diajak komunikasi. Saudara, saya tahu setan merusak mental dan pikiran nenek ini. Maka kami berempat, saya dan istri dan 2 anak menantunya, kita berpuasa berantai. Di hari yang ke-19, kita lepaskan encim tua ini dari ikatan roh-roh jahat yang membelenggunya selama 37 tahun. Saudara, oleh pertolongan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, ia terlepas. Dan 1 bulan lamanya kami rawat di pastori. Kita bina dalam doa, kita doakan setiap hari. Dan puji Tuhan, ia tahir dan waras. Lalu kami baptis dia. Sampai akhir hidupnya, ia hidup normal di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini dimulai dari iman dan kepedulian. Dari orang-orang, dari mulai pengusung yang peduli tadi, dan orang-orang yang peduli kepada nenek itu. Saudara-saudaraku, itulah yang menyembuhkan orang-orang yang tidak berdaya. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kepada saudara, kerahkan iman dan kepedulian kita kepada sesama saudara. Di lingkungan kita hari ini banyak orang-orang tidak berdaya. Maukah saudara menaruh kepedulian kepada mereka, bertindak untuk mereka oleh karena belas kasihan dan kepedulian? Mari kita satukan hati, kita bergandeng tangan dan kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh mengharukan. Kami melihat orang-orang yang begitu peduli. Tuhan membawa orang yang tidak berdaya kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Melihat peristiwa ini hati kami tergerak. Kami ingin Tuhan ikut ambil bagian, peduli kepada orang-orang yang tidak berdaya, membawa kepada Tuhan. Hari ini di sekitar kami banyak orang-orang tidak berdaya. Beri kami kesanggupan, beri kami hati yang mengasihi mereka, hati yang peduli, supaya kami dapat menyelamatkan mereka. Meteraikan kebenaran firman dalam hati kami. Ini doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.